Halo netizen, ini adalah Toyota Corolla Cross. Nah, di pertengahan tahun 2020 lalu, Toyota Astra Motor Indonesia menghadirkan sebuah SUV baru ya. Jadi dia berbasis dari Toyota Corolla Altis terbaru yang diberi bodi baru serta ditinggikan dan jadilah Toyota Corolla Cross. Dan di Indonesia ada dua tipe ya, ada yang versi gasoline atau yang versi bensin biasa dan ada yang versi ini yang versi hybrid. Untuk hybrid dia sedikit lebih mahal ya, dan waktu awal-awal launching harganya itu lumayan terjangkau banget ya untuk yang varian hybrid karena dia nggak nyampe 500 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi ini adalah salah satu hybrid termurah waktu itu ya. Untuk tampilan depannya juga mirip seperti Toyota kebanyakan yang model itu garang gitu ya, makanya kayak cemberut desainnya dan agresif banget pokoknya tampilannya. Dan karena ini yang varian hybrid, dia ada logo biru-birunya di sekitar logo Toyotanya. Untuk lampunya pun juga sama, ada aksen birunya di bagian bawahnya. Untuk lampunya sendiri juga sudah full LED dari lampu utama, DRL, lampu sein, bener-bener canggih. Di bawahnya ada sensor parkir 2 titik dan ada fog lamp LED juga. Terus untuk velgnya sendiri juga ini kelihatan terinspirasi dari velg si Corolla Altis, cuma diberi desain yang sedikit berbeda dan digedein 1 inci ya. Untuk bannya juga lumayan oke nih untuk sebuah Toyota ya. Dia dikasih Michelin Primacy 4 dengan ukuran 225/50 R18. Untuk rem depan belakang sudah disc brake, sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control dan stability control juga, dan pasti sudah ada hill start assist. Dan di bagian fender kalau yang versi hybrid dia ada logo hybridnya. Untuk di spion juga dia nempelnya bukan di pojokan pilar tapi dia di pintu. Ada lampu seinnya juga di sisi luar. Untuk handle dia juga sudah ada akses smart entry, jadi cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di bagian depan sini. Dan di bagian pojokan pilar sini juga ada aksen warna hitam gitu ya, jadi kayak bikin atapnya jadi lebih floating. Lanjut ke belakang, rem belakang juga sudah disc brake, dan uniknya di mobil itu banyak siluet-siluet atau kayak simbol-simbol Corolla Cross ya. Kayak contohnya di bagian chrome di pilar D sini ada tulisannya nih Corolla Cross. Di bagian lampu belakang juga ada Corolla Cross. Lampu belakangnya sendiri juga sudah LED untuk lampu rem dan lampu senjanya, cuma untuk lampu sein dia masih bohlam. Begitu juga dengan lampu mundur, dan kerennya juga sudah ada rear fog lamp di sisi dalam. Untuk yang hybrid dia ada emblem hybridnya di sini, dan untuk emblem Corolla Cross-nya itu ada di bagian tengah sini ya, di atas garnish plat nomor. Dan lucunya kayak Cross-nya gede tapi Corolla kecil. Dan karena tadi yang dia versi hybrid, dia ada aksen biru di logo Toyotanya. Di belakang ada wiper, ada defroster belakang, dan ada hammer stop lamp di bagian dalam kacanya, sama ada antena shark fin, ada roof rail di kanan dan kiri juga. Untuk di bagian bawah ini claddingan hitamnya dari samping nyambung ke belakang, ada sensor parkir 4 titik, reflektor di ujung kiri dan kanannya. Untuk muffler juga dia ada di sebelah kanan. Sudah lengkap dengan kamera mundur juga, dan untuk bagasinya dia juga sudah menggunakan power tailgate untuk yang varian hybrid. Kalau yang gasoline biasa seingat gue itu belum ya. Dan ini kondisi bagasinya dari si Toyota Corolla Cross. Kalau jok baris keduanya itu lagi tegak ya. Ini lega loh, gede, dan harusnya di sini ada parcel shelf-nya ya. Cuma mungkin karena pameran lagi ditaruh di mana dulu. Di bagian bawah juga ada ban serepnya yang temporary. Ada lampu bagasi di sebelah kiri, dan untuk model pelipatannya dia 60/40 ya. Ya, lumayan gede. Oke, ini kita tutup lagi ya. Nutupnya juga bisa ada 2 tombol, nutup doang atau nutup sekaligus ngunci mobilnya. Lumayan lama ya nutupnya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si Toyota Corolla Cross hybrid ini. Nah, untuk yang hybrid dia konfigurasi mesin itu sama persis seperti Toyota Corolla Altis Hybrid atau Toyota CHR Hybrid, yaitu mesin 1800 cc
4 silinder dengan Atkinson cycle. Untuk tenaganya seingat gue itu sekitar 90-an horsepower dan torsi sekitar 120-an Nm. Pokoknya jauh dibandingin mesin konvensional dari si Corolla Cross ini. Dan dia juga ditambahi oleh motor listrik yang tenaganya itu ada di bawah ya. Jadi untuk speknya akan gue cantumin di bawah. Dan dia itu bekerjanya secara berkesinambungan untuk menghasilkan tenaga yang lumayan oke. Jadi sedikit lebih pelan sebetulnya untuk mesin bensin dari si Corolla Cross Hybrid ini, tapi kalau digabungin sama elektrik motornya itu jadi lumayan kenceng. Dan dia menggunakan transmisi CVT ke roda depan ya. Untuk kurang mesin juga ya mirip-mirip seperti CHR dan si Corolla Altis Hybrid juga. Oke, yuk sekarang kita tutup aja dan sekarang kita lihat ke kabin dalam ya. Untuk kabin dalamnya ini juga mirip banget sama Corolla Altis ya, dari dashboardnya, dari bentuk joknya, terutama dari bentuk joknya kayak sama persis gitu loh kalau dilihat. Dan untuk yang varian hybrid ini dia sudah elektrik 8 arah. Jadi depan belakangnya bisa dinaik turunin, bisa maju mundur juga, dan bisa diubah recline-nya. Airbag juga pastinya sudah lengkap ya. Ada side airbag, knee airbag juga. Dan yuk langsung kita masuk aja. Nah, untuk di bagian dalam kita langsung disambut sama setirnya yang kayak di Camry dan Corolla Altis terbaru juga ya. Udah dilapis kulit dan pengaturannya lengkap, bisa tilt dan teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan MID, tombol back, tombol angkat telepon, ada buat volume control, ada voice command. Di sebelah kanan itu juga ada cruise control yang agak disayangkan ya. Harapannya waktu pas mobil ini launching ya, harapannya orang-orang tuh kayak andai kan dapat adaptive cruise control gitu, atau Toyota Safety Sense kayak yang di Malaysia atau di Thailand. Cuma sayangnya kita dapat cruise control biasa, ya udah nggak apa-apa. Dan ada buat ganti track dan ganti mode juga. Untuk yang hybrid juga dia nggak ada pedal shift ya untuk menaikkan dan menurunkan gigi, karena dia CVT itu kayak single speed gitu loh. Di belakang setir ini juga ada switch untuk lampu senja, sudah auto headlights juga. Ada fog lamp depan, fog lamp belakang. Yang sebelah kiri ini untuk wiper, dia sudah auto wiper juga dan ada buat wiper belakangnya. Untuk instrument cluster juga ini agak disayangkan juga ya, karena di Corolla Altis yang tipe V dan tipe hybrid kan dia udah dapat layar tengah yang fully LCD ya. Jadi tengahnya itu dia bukan jarum analog, tapi sayangnya di sini tuh dia kayak begitu tuh. Jadi masih menggunakan jarum konvensional kayak Altis yang tipe G. Dan ini di hybrid pun juga begini gitu ya. Jadi agak disayangkan kita nggak dapat instrument cluster yang kayak di luar. Jadi LCD screen itu cuma kecil, cuma di sebelah kanan aja. Ya tapi informasi cukup oke lah. Ada speedometer di tengah, ada fuel gauge, dan di sebelah kiri ada temperature gauge, sama ada tachometer ala mobil hybrid yang ada simbol charge, eco, dan powernya. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC di sini, bisa dibuka tutup. Ada headlamp leveling manual, ada tombol untuk membuka bagasi elektriknya, dan tadi ada tuas untuk membuka rak mesin. Di bagian bawah pedalnya masih model organ, dan untuk parking brake-nya juga beda sama Altis yang udah pakai electronic parking brake. Kalau di Corolla Cross ini dia masih model injek ya. Ada footrest juga di sebelah kirinya. Untuk di door trim ini soft touch, sama di bagian sini plastik, di sini soft touch lagi. Ada central lock, window lock, pengaturan spion juga lengkap, dan sudah all auto power windows. Ada door pocket sama cup holder, ada speaker. Untuk Twitternya ada di pojokan dashboard. Terus di bagian plafon ada sun visor dengan vanity mirror yang udah dapat lampu, ada card holder, ada grab handle, seat belt bisa naik turun, dan sudah ada SRS curtain airbags. Terus di bagian tengah spionnya manual dimming, ada buat pembuka sunroof ya. Jadi si Corolla Cross ini juga dapat sunroof. Untuk lampu kabin juga belum LED, tapi bisa diganti lah ya. Dan di sebelah kiri juga sama nih, ada sun visor dengan vanity mirror yang ada lampunya, ada card holder juga. Untuk di head unit ini juga head unitnya cukup keren ya, karena ini merupakan Toyota
yang ada di Indonesia yang punya NFC reader, jadi kita bisa nempelin kartu e-money kita buat ngecek sisa saldo buat kalau kita masuk tol. Dan dia juga ada pengingat ganjil genap, jadi setiap kita starter di pagi hari dia akan ada notifikasinya sekarang tanggal berapa dan hari ini hari ganjil atau hari genap. Jadinya kalau kita tinggal atau kita ngantor di daerah yang ada ganjil genapnya, itu nggak akan ketilang ya. Dan semua head unit Toyota yang sekarang itu juga punya interface yang mirip-mirip seperti Corolla Cross ini. Jadi ini model pertama yang ada di lineup Toyota Indonesia. Di bagian bawahnya juga ada ventilasi AC, tombol hazard, AC sudah dual zone, automatic climate control, suhu pengemudi dan penumpangnya bisa beda-beda, fan speed, arah AC, ini kayak driver priority gitu. Ada sirkulasi udara, mode AC, dan ada mode eco nya juga biar lebih hemat BBM atau hemat konsumsi listriknya. Ada defogger depan, defroster belakang, dan tombol off. Di bagian sini ada 4 tombol kosong, gak tahu buat apaan. Untuk start batannya ada di sebelah kiri ya. Dan karena dia yang versi hybrid, dia logonya bukan start stop tapi power dan tombolnya itu warna biru. Di bagian sini ada tempat penyimpanan yang ada kayak ambient light gitu tuh kan. Di bagian sini juga ada tuas transmisinya, dia CVT, cuma ada mode drive dan mode B doang ya, atau regenerative braking, yang akan membantu kita untuk ngecharge si baterainya dan memberikan efek engine brake juga. Jadi istilahnya win-win solution ya, kita nggak akan kehilangan range yang terlalu banyak ketika kita deselerasi, karena energi yang pas kita lepaskan pas ngerem itu akan digunakan untuk mengecharge baterainya kembali ya. Keren juga. Ada mode berkendara dan ada tombol untuk mematikan stability control, dan ada EV mode ya. Kalau misalnya baterainya itu udah cukup ya, kita bisa berkendara dalam mode EV atau electric vehicle sampai sekitar nggak nyampe 10 km sih seingat gue, tapi ya lumayan lah gitu. Kayak kita mau ngerayap di daerah yang lagi tenang gitu ya, kita nggak mau pakai mesin, itu bisa menggunakan EV mode nya. Di belakang sini ada 2 buah cup holder, armrestnya juga empuk, dan ada 12 volt power outlet, glove box, dia soft opening, dan di bagian dashboard bawah sini juga dia soft touch tapi di atas plastik, dan sudah ada airbagnya juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Corolla Cross Hybrid ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Toyota Corolla Cross Hybrid ini. Nah, untuk di kabin belakang ini juga dia sengaja didesain lebih besar dari Toyota CHR karena Toyota Corolla Cross ini cuma dijual di negara-negara berkembang yang kayaknya butuh legroom yang lebih gede gitu untuk di belakang, biar kesannya kayak lebih mewah aja. Makanya di belakang sini tuh gue dapat legroom yang lumayan gede ya. Ini posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jari. Kalau mungkin di CHR seingat gue itu cuma 4 jari atau 3 jari gitu. Jadi emang ini lebih gede sedikit dibandingin Corolla Cross ya. Makanya kayaknya nggak lama lagi Corolla Cross itu akan menggantikan si CHR deh ya. Kita lihat ke depannya aja seperti apa. Dan di belakang jok depan itu juga dia nggak ada seat back pocket di sebelah kanan, ada di sebelah kiri doang. Di belakang center console ini juga ada ventilasi AC yang masih ngikut depan, tapi oke lah, bisa dibuka tutup. Dan ada power outlet model USB 2,1 ampere yang ada 2, jadi kita bisa nge-charge gadget kita di belakang sini. Kalau yang gasoline itu dia modelnya tuh ada di belakang center console sini, jadi kalau mau nge-charge itu gampang banget ya, tinggal colokin USB kita di sini. Ada gundukan yang lumayan tinggi tapi buat knalpot ya. Terus di bagian plafon ada lampu baca, ada headrest adjustable, jadi bisa buat naruh 3 penumpang, lengkap dengan seatbelt 3 titik juga. Sama di bagian armrest itu juga ada 2 buah cup holder, airbag juga sampai 8, jadi total ada 7 airbags. Dan di bagian door trim itu dia ada panel yang soft touch, di sini juga soft touch, ada buat grab handle. Tadi ya sudah all auto, dan ada cup holder juga, sama ada speaker di bagian bawahnya, lengkap dengan grab handle di bagian atas, dan ada hooknya juga. Oke, ya cukup segitu aja untuk interior dari si Toyota Corolla Cross Hybrid ini. Yuk sekarang kita keluar aja.
Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Corolla Cross Hybrid tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.